Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, Kamis 21 Maret 2024. Dan marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, dikatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Jawabannya adalah karena kita mengenal dan percaya Allah. Allah adalah kasih. Jadi, mengenal Allah berarti mengenal kasih. Jadi, hidup dalam Allah berarti hidup di dalam kasih. Terus, bagaimana dong agar kita bisa mengasihi? Cara kita mengasihi yaitu dengan hidup di dalam Allah. Artinya hidup tidak terpisah dari Allah, di mana aku di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam aku. Dalam hal ini yang mau dikatakan manusia harus terhubung, sebagaimana diumpamakan oleh Yesus, antara pokok dan ranting harus menyatu. Dengan demikian menghasilkan buah. Maka manusia itu harus tinggal, berada atau hidup dalam Tuhan sehingga dia menghasilkan buah, dan buah itulah yang disebut kasih. Tetapi bisa saja seseorang kelihatan hidup dalam Tuhan, namun Tuhan tidak hidup di dalam dia. Seseorang bisa kelihatan hidup di dalam Tuhan, namun Tuhan tidak hidup di dalam dia. Umpamanya, kalau ada sebuah batu kita masukkan ke air, batu bisa masuk ke dalam air, tetapi air itu tidak masuk ke dalam batu. Demikianlah manusia yang kelihatan hidup dalam Tuhan, namun hidupnya terasa kering, terasa hampa, tidak berdampak bagi sesama. Untuk itu Tuhan harus mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dan segenap jiwa kita, sehingga memiliki rasa seperti yang dirasakan oleh Tuhan, yaitu penuh kasih. Karena Tuhan mengasihi, maka kita pun turut mengasihi. Sebab jiwa atau semangat yang ada dalam Tuhan juga ada di dalam diri kita. Maka orang yang mengenal Allah, hidup bukan hanya sekedar hidup atau asal hidup. Sebab dia telah menerima kasih, dan digerakkan oleh kasih untuk menghasilkan karya atau buah yang berguna bagi sesama. Untuk itu, mari nyatakanlah kasih itu dengan menjadi pribadi yang penuh kasih melalui tutur kata yang baik, melalui semangat berbagi, melalui saling memberdayakan, saling membawa damai, dan banyak hal. Maka hidup dalam kasih sesungguhnya itu menjadi sebuah keharusan bagi orang yang mengenal Allah. Jika tidak, berarti sesungguhnya dia menyangkal Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 28, jangan menahan kebaikan bagi sesama sementara engkau bisa melakukannya. Oleh karena itu, karena engkau telah mengenal Allah, engkau mengenal kasih, maka hiduplah dalam kasih. Amin. Terima kasih Engkau Allah
yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus Kristus rela menderita demi keselamatan umat manusia, keselamatan dunia ini. Oleh karena itu, kami yang mengenal Allah harusnya hidup di dalam kasih melalui segenap perbuatan kami, sehingga semakin banyak jiwa yang merasakan dampak dari kehadiran Allah, dampak dari kasih itu yang nyata di dalam keseharian kami. Maka tuntunlah kami ya Allah dengan kuasa Roh-Mu, agar jiwa kami yang percaya ini digerakkan melalui kepedulian dan juga hidup di dalam keyakinan bahwa Tuhan memampukan kami untuk menjadi berkat, menjadi karya yang menghasilkan sesuatu bagi sesama, sehingga kami semua yang ada di muka bumi sujud dan menyembah Engkau sepanjang hidup. Hari ini biarlah melalui setiap pekerjaan kami akhirnya terasa kasih Tuhan nyata di dalamnya, dan ampunilah dosa kami karena Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.